Sebelumnya saya baca pantun dulu. Dan mohon maaf sebelumnya telat karena pagi tadi harus menghadiri kegiatan puncak peringatan Hari Ibu Nasional di Tangerang. Itu menyondong baca pantun, beliau ceker Ibu. Jero. Beren. Kamu datang di dalam mulut. Sudah dapat pecahlah pagi. Belum Tuhan ucap assalamualaikum untuk ibu-ibu semua yang selalu ada di hati. Yang saya hormati ibu-ibu semua, mohon maaf karena saya tidak bisa satu persatu, saya masih kurang hafal juga ibu-ibu peserta kegiatan pada hari ini, seminar, ibu MC narasumber semua yang juga pada hari ini. Terima kasih banyak, senang sekali bisa bertemu dengan ibu semua yang ada di sini dalam rangka peringatan Hari Ibu yang ke-96. Salam dan salam tentunya juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya cintai, dalam rangka peringatan Hari Ibu, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Tanya dengan Ibu, kamu baru beberapa waktu yang lalu mengadakan kegiatan rangkaian peringatan Hari Ibu Provinsi. Jadi kita masuk, kalau sebelumnya hari peringatan puncak perayaan peringatan Hari Ibu di Provinsi Aceh itu hanya melakukan kegiatan seremonial saja, hanya perayaan-perayaan megah, bagedong, mengundang dan kemudian selesai. Tapi tahun ini saya mengajak semua komponen, semua dinas-dinas terkait, semua organisasi yang ada di sana bersatu untuk kita bersinergi bersama-sama untuk masyarakat Aceh. Alhamdulillah Ibu, kami kemarin dalam rangka peringatan Hari Ibu ini rangkaiannya cukup panjang. Yang pertama kami melakukan kunjungan ke lapas anak laki-laki. Nanti saya cerita. Kemudian kita lanjut ke pemberian bantuan kepada masyarakat di TPA Ibu Pomulu. Ada 50 paket, ada beras, ada sayuran, buah, ada ikan dan lain sebagainya. Kemudian kami juga melakukan kegiatan sebelumnya lagi, kami juga melakukan kegiatan operasi Sumbi, juga sudah kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan kegiatan kunjungan ke Panti Jompo, ibu-ibu orang tua kita, bapak ibu kita yang sudah renta yang ada di sana, yang pada umumnya tidak memiliki keluarga dan sebagian besar juga ada keluarganya tetapi dikeluargakan. Dan kemudian kami juga mengadakan kunjungan ke lapas perempuan yang ada di sini. Kita bawa 200 paket, jadi kita memberikan untuk mereka, ada hygiene, ada pakaian, ada daster, ada semuanya, alat sholat, Quran dan lain sebagainya. Kemudian juga kita melakukan kegiatan Tiara, apa lagi ya Tiara, dan kemudian kita akan melakukan kegiatan beberapa ke depan ini Ibu, karena kemarin kita sudah melaksanakan peringatan puncaknya di sana, dan kemudian kita masih ada kegiatan yang masih belum kita laksanakan, yaitu operasi Katara, kemudian sunat masal, karena ini adalah hari liburnya anak-anak, kita coba untuk mengadakan sunat masal dengan jumlah sekitar 100-200 anak, tapi karena masih menunggu bantuan dari CSR kita yang ada di sana, karena kami hanya bisa bekerja, kita hanya bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat dengan bersinergi dan semuanya terintegrasi dalam satu kegiatan bersama. Mudah-mudahan kita bisa membawa manfaat untuk masyarakat. Jadi saya ingin supaya kita semua ini juga tidak lagi mengadakan kegiatan seperti yang sebelum-sebelumnya, hanya sekedar seremonial saja, tetapi aksi di masyarakatnya sangat sedikit. Jadi mulai sekarang, kita sekarang di Aceh, saya masuk sampai pelosok-pelosok ibu sekalian, saya masuk sampai ke dalam pedalaman. Dan kemarin, ibu bapak, saya ingin menginformasikan bahwa ketika kami melakukan kunjungan ke lapas anak laki-laki dengan usia 14-18 tahun, apa yang kami temukan di sana? Ibu-ibu kira-kira tahu apa kasus yang paling banyak terjadi di lapas anak laki-laki? Apa bukan? Narkoba, pelecehan, bullying dan lain-lain. Ibu yang saya cintai, sebagian besar 80% dari anak-anak kita yang di lapas itu saat ini adalah kasusnya
Kalau mereka menyebutkan di sana pelanggaran kanun atau seksual, pemerkosaan, LGBT dan lain-lain sebagainya. Ibu hancur hanya oleh Aceh Ibu. Gimana syariat kita kalau kita mau lihat sekarang ini? Tidak ada. Sedangkan di Aceh itu sekarang kita ini bagaimana Ibu? Karena mungkin ini adalah forum untuk kita bisa saling berdiskusi, saling memberikan informasi supaya kita semua ini orang-orang Aceh ini lebih peduli Ibu untuk bangsa kita sendiri, untuk Aceh yang ke depan bisa lebih maju dan lebih modern dan lebih berdaya masyarakatnya, terutama untuk kaum perempuannya. Ya, Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau mungkin saya agak sedikit emosional karena memang banyak sekali hal yang kita temukan di sana yang sebenarnya kalau kita lihat bahwa masyarakat kita, generasi muda kita di sana sedang sakit dulu, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin ada sudah lebih tahu, tapi saya adalah karena kita ada di dalamnya, kami banyak sekali mendapat informasi. Kemarin kami juga mengundang Ibu Ino dari tim penggerak PKK provinsi, juga mengundang Ibu Ino kami disebutkan di situ, dan kami menginformasikan bahwa ibu bapak semua Aceh ini untuk LGBT peringkat nomor 1. Ya, saya tidak tahu data, tapi ibunya menyatakan bahwa saat ini dengan data terakhir kita ada di dalam bisa. Ya kalau kita pernah tidak bisa, nggak bisa kita ada di sana itu. Ini sesuatu yang tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Ibu yang saya cintai saat ini kita Nagro Aceh ini hanya lebih kepada membuat peraturan yang terlihat di depan mata kita saja. Contoh ibu-ibu, nyolang rumah kawin, ada uraka, kanaulinan, selesai. Nah kegiatan ada uraka, kanaulinan. Saya kemarin berkegiatan dengan anak-anak mahasiswa yang laki-laki dan perempuan. Kita bikin kegiatan itu dengan judulnya keluarga, pendidikan keluarga. Di sana kita mengundang Ibu Ino, mengundang semua ustaz kita, dan kita juga di Aceh ibu-ibu saat ini punya sekolah Samara. Sekolah keluarga Samara di mana kami mempunyai 14 narasumber profesor terkadang dokter-dokter yang memang luar biasa, ulama-ulama kita generasi muda, ahli gizi, ahli kesehatan, ahli reproduksi juga kita hadirkan di sana ibu sekalian. Saya ingin supaya Aceh bisa lebih maju. Kami ini waktunya sangat sebentar, sehingga kami mengambil waktu yang sangat singkat ini untuk bisa memberikan semaksimal mungkin supaya nanti kita sudah tertanam nilai-nilai atau pola-pola yang memang sudah baik di masyarakat. Kita memberikan contoh yang banyak supaya ke depan juga masyarakat bisa bergerak, tidak hanya lagi di kulit atau permukaan saja. Tidak hanya lagi cuma seremonial saja di mana-mana. Apa yang pengen itu? Cuma undangan, makan siang, kemudian pulang. Tidak ada yang masuk ke masyarakat. Tapi saat ini kita di Aceh dengan sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak, kita bisa melakukan banyak sekali untuk masyarakat kita. Banyak sekali manfaat-manfaat dan hal-hal baru yang bisa didapatkan oleh masyarakat kita di sana pada saat ini. Ibu dan ibu-ibu, saya ingin juga sampaikan bahwa ketika kami ke lapas perempuan, ibu-ibu tahu apa kasus yang paling banyak di lapas perempuan? Nah, ibu-ibu, seksual narkoba. Ibu-ibu, tanya lainnya, kasus 80% yang ada di lapas perempuan adalah narkoba. Juga ada kasus pembunuhan. Dari kasus perselingkuhan naik menjadi kasus pembunuhan itu. Ibu-ibu, data terakhir yang terima dari teman-teman DP3A di sana, dari teman-teman pegiat wanita di sana juga apa? Ibu yang saya cintai, tak akan pernah kita bayangkan seorang ayah kandung bisa memperkosa anak perempuannya. Dari umur 12 tahun sampai sekarang sudah 6 tahun. Dari umur 9 tahun sampai sekarang umurnya sudah 12 tahun. Ibu-ibu, kenapa saya buka di sini? Saya ingin kita semua peduli. Ini adalah hak ibu. Ibu adalah alasan kita ada di dunia ini. Itu ibu. Ibu adalah apa ya? Madrasah utama. Yang pertama sekali itu adalah ibu. Kalau ibunya berdaya, keluarga pasti hebat. Kalau ibunya sehat, keluarganya pasti aman. Kalau ibunya peduli,
anak-anak pasti maju dulu. Jadi itu kenapa saya ingin menggambarkan bagaimana saat ini keluarga-keluarga tidak hanya di Aceh, pastinya di seluruh Indonesia apa yang terjadi saat ini gitu. Tanya hanya dari yang pergi dulu, kami saat ini udah gak bisa. Ibu-ibu yang saya cintai, saya mau ibu-ibu tahu ini apa? HP. Ibu tahu ini? Apa bu? HP. Kamu? HP. Gadget. Gadget. Apa lagi? No, ibu-ibu. Hidup kita dari sini. Ibu bapak sekalian, ini adalah dunia di dalam genggaman. Dunia ibu. Ini dunia di dalam genggaman. Apa lo perlu apa? Mau cari apa? Ini waktu ganda, apa lo mau buat ada di sini semuanya. Ibu, ketika saya masuk ke lapas laki-laki, saya tanya, ini apa anak-anakku sekalian? Handphone, gadget, tetapi sebagai bertanggung jawab ibu, ini adalah minimal saya masuk ke dalam dunia. Ini. Itu kenapa pembangunan dari keluarga itu harus menjadi yang utama untuk saat ini, supaya memang kita, terutama orang Aceh ibu, memang kita syariat. Tetapi di dalam penerapannya sehari-hari, saat ini ibu yang sangat meresahkan lagi di Banda Aceh atau di kota di Aceh adalah ibu-ibu sudah baca Quran. Sudah bisa turun saja itu. Iya, ibu-ibu yang sangat meresahkan kita adalah generasi muda di Aceh itu ibu-ibu mandi air rokok ibu. Ya, kita semua yang saya ceritakan iya ibu, karena ini adalah fakta, refleksi realitanya kita hidup di Aceh saat ini. Ini kenapa saya buka di sini ibu-ibu, karena kan kita adalah masyarakat yang peduli. Kita adalah perempuan-perempuan Aceh yang di sini saya yakin adalah semuanya Srikandi Aceh yang luar biasa, yang pastinya punya power juga, yang pastinya punya kekuasaan walaupun tidak sedikit, tetapi bisa menjadi suara-suara untuk menyampaikan informasi kepada para kepala-kepala daerah atau kepada pengambil kebijakan yang ada di Aceh, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu, saat ini kita Aceh sakit ibu, jangan kita anggap ini biasa-biasa saja. Ibu-ibu mau tahu lagi kasus yang juga sedang merebak saat ini? Ibu-ibu, saya ini hampir keliling di seluruh Indonesia, karena saya juga sebagai ketua bidang 4 di negara PKK Indonesia juga, DWD Adil juga, di Kemendagri juga seperti itu, dan saya juga pegawai di STPDN Jakarta, kampus Jakarta, dan melihat banyak hal. Apa yang saat ini terjadi adalah di antaranya ibu-ibu, anak kita mulai dari SMP itu sudah ada grup, yang grupnya ini tidak untuk mencari duit ibu-ibu. Hanya kita pendek yang dia cari adalah kenikmatan tanpa harus dibayar. Ibu, kita tidak baik-baik saja saat ini. Luar biasa bu tantangan kita saat ini. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang ini ingin saya buka, tapi sudah saatnya makan siang mungkin sudah ya ibu-ibu. Jadi mungkin itu saja beberapa hal update informasi yang ingin saya sampaikan supaya kita semua bisa menjadi ibu-ibu, bisa menjadi perempuan yang peduli. Jadi ibu, jangan kita diam saja melihat bagaimana tetangga kita, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Kita coba ingin melakukan banyak sekali hal, tetapi tentu saja kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh semuanya untuk bisa bersinergi, kita butuh berkolaborasi dengan semua pihak. Jangan cuma kita jalan sendiri, organisasi ini organisasi ini jalan sendiri, itu nggak bisa lagi zaman sekarang. Kalau mau, ayo kita sama-sama nih orang Aceh yang ada di Jakarta kah, kita gandeng juga teman-teman kita yang organisasi yang ada di Aceh sendiri juga untuk sama-sama ibu kita kuatkan barisan kita. Kita kuatkan barisan, karena generasi ini adalah yang akan menjadi generasi di masa yang akan datang, yang akan menentukan hasilnya kita. Satu lagi ibu,
mau seperti itu. Tapi saya langsung masuk ke kampung-kampung. Saya datang ke posyandu yang ada di pelosok-pelosok. Saya datang ke tempat mereka, rumah-rumah atau ke desa-desa kecil-kecil dapur itu saya temui. Ibu-ibu, satu hal yang membuat saya juga saat ini sangat sedih adalah bahwa saat ini di Aceh masyarakatnya, ibu-ibunya malu kalau anaknya pakai bahasa Aceh. Fakta ibu. Sebentar lagi tadi di Jakarta ini, saya mau ketemu kawan, ibu paham ibu, bahasa Aceh itu pengen kita keluarkan semaksimal mungkin. Ibu, ini harus diingat, kita adalah ibu. Bahasa ibu itu semestinya tidak boleh kita tinggalkan. Bahasa ibu adalah bahasa yang akan harusnya seterusnya ada sampai kapanpun. Karena ini adalah bahasa ibunya, bahasa kulturnya, bahasa masyarakat yang ada di sana. Kok kita lihat ya udah berarti bahasa Aceh. Walaupun bahasa Acehnya dalam segala macam, bahasa Gayo, bahasa Jame, bahasa Aceh, bahasa Pulau. Aloban, Sagulai. Ya, segala macam, tetapi dia tetap dengan bahasa ibunya. Ibu, saya ke pelosok, bertanya bahasa Aceh. Dek, saudara dek, apa bu? Adek pak tinggal. Betul. Dan ada rasa malu dari ibu-ibunya kalau anaknya bisa bahasa Aceh. Anaknya tidak lagi diajak bahasa Aceh di rumahnya, semuanya dengan bahasa Indonesia. Sampai ke pelosok-pelosok ibu, ini adalah kebudayaan kita yang mulai tergerus. Nah, saat ini saya juga sedang masuk ke arsip perpustakaan dan kebudayaan, bahasa dan lain sebagainya untuk kembali kita coba lihatlah bapak-bapak supaya bisa dilihat mungkin pengetahuan lokal di sekolah-sekolah itu supaya memang bahasa Aceh ini bisa terus kita pertahankan. Kalau tidak ibu-ibu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi saya yakin bahasa Aceh hilang dari permukaan. Dari bumi Aceh itu hilang semuanya. Ya ibu-ibu, jadi kalau kita lihat semuanya menjadi PR untuk kita semua. Oleh karena itu maka saya ingin mengajak ibu semua untuk semakin peduli. Dan tentu saja sekali lagi, ayo ibu-ibu, mungkin di sini ada beberapa organisasi yang hadir, teman-teman dari banyak sekali dari Taman Iskandar Muda, menarik, organisasi lokal dan lain-lain sebagainya. Ayo bu, sama-sama kita jalin sinergitas, kita bergandengan tangan untuk membuat Aceh lebih maju, lebih berdaya, terutama untuk kaum perempuannya, dan lebih modern dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah atau syariat Islam. Ibu sekalian, saya pikir itu saja sharing dari saya. Saya hanya ingin menyampaikan informasi bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Itu saja, dan saya ingin mengucapkan kepada ibu-ibu semua, selamat Hari Ibu. Perempuan menyapa, perempuan berdaya menghadapi Indonesia Emas 2045. Dan ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin mohon maaf dan batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, dan satu pantun untuk ibu-ibu sebagai penutup. Ibu-ibu sekalian, kita Yusostoma. Sri Kandi sekalian, saya ulang, ibu-ibu sekalian, kita Yusostoma. Yang hadir pada hari ini, I love you so much.